kelompok 5 akan menjelaskan modul 4 tentang rangkaian transien. Transien adalah kondisi peralihan dan pertegangan ke tidak pertegangan atau sebaliknya. Sekarang saya akan menjelaskan pengisian atau pelepasan dari kapasitor. Kita akan buat rangkaian pengisian kapasitornya. Di sini kita menggunakan DC power. Setelah itu kita pilih resistor. Nah, di sini kita menggunakan 10K. Kita klik OK. Setelah itu kita ambil kapasitor. Nah, di sini kita menggunakan 2200 mikrofarad. Kita klik OK. Kita letakkan di sini. Nah, setelah itu di sini kapasitor ini berfungsi untuk menyimpan arus pada saat pengisian atau ada sumber tegangan, sedangkan pada pelepasan kapasitor berfungsi sebagai tegangan. Kapasitor adalah dua plat yang dipasang berdekatan dan dipisahkan oleh bahan dieletrik. Jika salah satu platnya dihubungkan dengan sumber positif, maka plat tersebut akan bermuatan positif. Nah, setelah itu kita hubungkan saja rangkaian ini. Seperti ini. Nah, di sini kita akan memberi nama dengan klik double klik, terus karena kita menggunakan kapasitor, kita kasih nama C, dan jangan lupa ini dicentang. Kita tekan OK. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu kita akan mencari grafik yang akan dihasilkan pada rangkaian tersebut. Dan kita akan menggunakan simulate. Sebelumnya kita harus menggunakan ground ya terlebih dahulu agar rangkaian dapat berjalan. Kita letakkan di sini saja. Oke. Nah, kita akan menggunakan simulate. Di sini kita klik analysis and simulation. Nah, setelah muncul seperti ini, kita klik transient. Nah, di sini kita ubah menjadi Z to 0. Untuk start time-nya itu 0 dan end time-nya itu kita ubah menjadi 270 second. Nah, untuk output-nya, karena kita di sini mencari tegangan kapasitornya sebagai penyimpanan tegangan, maka kita akan menggunakan tegangan C yang ini. Lalu kita tekan add, lalu save. Nah, setelah itu langsung kita run. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ya, bisa kita lihat grafik pelepasannya seperti ini, dan kita akan melihat tegangan pada saat waktu berapa tegangannya mencapai 12 volt dengan cara kita lihat menggunakan Excel. Sini kita pilih ini export to Excel. Kita klik OK. Nah, setelah muncul Excel-nya seperti ini, bisa kita lihat di sini ada X dan Y. X ini adalah menandakan waktu dan Y ini menandakan tegangannya. Di sini kita lihat bahwa untuk waktu 0 maka tegangannya akan 0 juga. Dan untuk waktu pada 0,054 maka hasil pada tegangannya itu 0,29382425 dan seterusnya sampai waktu 270, dan hasil tegangannya itu adalah 11,99994705, yang dimana ini adalah mendekati 12 volt.
Nah, dan datanya ini bisa kita pindahkan ke data modul. Selanjutnya, kita akan mencari pelepasannya. Pada pelepasan, kapasitor berfungsi sebagai tegangan. Di sini kapasitornya sudah mengisi. Untuk memutuskannya, kita menggunakan switch. Sini kita pilih basic, lalu di sini ada switch, dan di sini kita menggunakan DI PSW1. Kita letakkan di sini. Setelah itu kita pilih place, kita pilih junction, kita letakkan di sini. Setelah itu kita tarik ini ke sini. Nah, setelah itu pada pelepasan tegangan pada kapasitor ini adalah 12 volt. Kita ubah tegangan pada kapasitor ini, kita centang ini, lalu kita ubah ini menjadi 12 volt. Kita klik OK. Nah, setelah seperti ini, langsung kita run saja. Dapat kita lihat grafiknya seperti ini. Kenapa grafiknya tidak mencapai 0? Karena kapasitor tidak dapat melepas muatan sampai dengan 0 volt. Jika ingin sampai dengan 0 volt, maka kita memberikan jumper pada kedua kaki kapasitor tersebut. Lanjut, kita ekspor ke Excel, kita klik OK. Nah, dapat kita lihat ini hasilnya. Pada waktu 0, tegangan juga berada pada 0. Dan pada waktu 0,054, tegangan berada pada 11,97061,757, yang dimana ini adalah mendekati 12 volt. Dan sampai pada waktu 270 second ini, tegangan berada pada 0,00005,28348 10 pangkat 5, yang dimana ini adalah mendekati dengan 0. Dan kita simpulkan bahwa kenapa tidak mendekati 0, karena kapasitor tidak dapat melepas muatan sampai dengan 0 volt. Jika kita ingin mencapai 0 volt, kita harus memberikan jumper pada kedua rangkaian tersebut. Baik, sekarang kita akan menjelaskan rangkaian transien pada resistor induktor. Induktor berbentuk seperti kumparan dan menyimpan energi listrik dalam bentuk medan magnet. Oke, langsung saja kita buat rangkaiannya. Sini kita menggunakan DC power. Setelah itu kita pilih resistornya. Sini kita menggunakan 10K. Setelah itu kita pilih induktor. Sini kita menggunakan 2,5 Henry. 2,5 mH. Tekan di sini. Lalu kita putar ini. Setelah itu tinggal kita rangkai. Kita hubungkan saja seperti ini. Dan jangan lupa menggunakan ground. Di sini tegangannya kita ubah menjadi 6 volt. Lalu kita pilih simulate. Terus ini analis dan simulate. Lalu kita pilih transient. Nah, di sini
kita pilih set to 0. Untuk start time-nya 0 dan end time-nya itu 0,001. Kenapa kita menggunakan 0,001? Karena dia itu arus. Jadi cepat, tidak perlu pengisian yang lama. Jadi waktunya cepat. Untuk maksimum time step-nya gini kita centang, dan initial time step-nya kita centang juga. Lalu untuk outputnya, sini kita karena kita untuk mengukur arus kita pakai yang I R1 ini. Lalu kita add, lalu langsung kita run. Nah, dapat kita lihat grafiknya seperti ini. Ini kita zoom. Terlihat seperti ini grafiknya. Langsung kita ke datanya ya, export to Excel. Di sini dapat kita lihat pada waktu 0 maka arus juga 0. Pada waktu 0,00001 maka arus yang didapatkan adalah 0,000171429. Dan kita dapat lihat pada waktu 0,001 arus yang kita dapat adalah 0,0006. Kita lihat dari mana, dari waktu mana dia mulai 0,006 ini. Kita lihat pada waktu 0,0002871. Maka pada waktu ini arusnya menjadi 0,0006. Sebagaimana kita lihat di grafiknya di sini. Nah, dapat kita lihat ya, kurang lebih di daerah sini itu mulai arusnya menjadi 0,006 sampai seterusnya. Ini kita lihat lurus. Baik, sekarang kita akan mencari untuk pelepasannya. Untuk pelepasannya kita hanya menghilangkan sumber tegangannya saja. Ini kita hilangkan. Lalu kita hubungkan kembali. Nah, untuk induktornya ini kita ubah tegangannya menjadi 0,0006 atau 6 kali 10 pangkat minus 4. Oke, sudah seperti ini. Langsung saja kita run. Nah, maka hasil yang keluar grafiknya seperti ini. Kita zoom. Dapat kita lihat di sini adalah pucuknya, di mana dia akan terus turun sampai ke sini, sampai mendekati 0. Langsung saja kita ke export to Excel, kita melihat datanya. Baik, datanya sudah muncul seperti ini. Dapat kita lihat pada waktu 0 harusnya juga 0, dan pada waktu 0,0001 maka berada pada 0,00428571, dan sampai pada waktu 0,001 ini berada pada minus 1,36865 kali 10 pangkat minus 21 ya. Kita lihat ini. Nah, ini dia. Berarti pada waktu 0,00826224 ini sudah mulai mendekati 0 ya. Ini kita lihat nih
bahwa angka ini sudah mendekati 0 atau hampir habis. Karena ia medan magnet, jadi dia harus dimagnetisasi agar kemagnetannya berkurang dan arus di dalamnya itu tidak bisa terbuang, ya. Tapi jika perhitungan ini menggunakan alat yang di lab, maka hasilnya itu bakal 0. Karena ini menggunakan sistem, jadi ia lebih rinci atau lebih detail menghitungnya seperti ini.